Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada masa corona sekarang ini. Kemudian pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD33, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian materinya, yang pertama adalah sel elektrokimia, yang kedua sel volta, yang ketiga kegunaan sel volta. Yang pertama yaitu sel elektrokimia, ya. Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik yang berlangsung dalam sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Merupakan suatu sel yang terdiri dari atas dua elektrode, yaitu anode dan katode, serta larutan elektrolit. Sel elektrokimia ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu sel volta atau sel galvani, yaitu sel yang menghasilkan arus listrik. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang memerlukan arus listrik. Nampak dari gambar tersebut, ya, yaitu perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Yang kedua-duanya merupakan sel elektrokimia. Yang pertama yaitu sel galvani atau sel volta, di mana dia menghasilkan arus listrik. Nah, lampunya kalau memang menghasilkan arus listrik, lampunya akan menyala. Sedangkan pada sel elektrolisis itu membutuhkan arus listrik, sehingga terjadilah reaksi-reaksi kimia di dalam larutan tersebut untuk menghasilkan zat-zat baru. Ya, jadi dari listrik menghasilkan zat baru, mungkin menghasilkan gas, menghasilkan padatan. Yang penting dia zat baru dari larutan-larutan yang ada di dalam elektrolit tersebut. Kemudian sama-sama ada elektrolit, ya. Elektrolit itu adalah larutan yang ditambahkan zat terlarut, yaitu yang elektrolit, ya, zat elektrolit. Ikut sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik. Sel volta penemuan dari ahli kimia Alessandro G. Volta dan Luigini Galvani. Itu kedua-duanya, ya, makanya bisa disebut sel volta, bisa juga disebut sel galvani. Di mana tersusun dari yang pertama anode atau kutub negatif, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katode yaitu kutub positif, yaitu tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Sedangkan elektrolit di sini zat yang dapat mengantarkan arus listrik. Rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan antara anode dengan katode. Lihat tadi gambar tadi, ya, jadi misalnya dipasang Zn dengan Cu, nanti Cn dengan Cu itu ada kawat penghubungnya, itu seperti kabel, ya. Kemudian jembatan garam, jadi pada sel volta ini ada jembatan garam, ya. Fungsi jembatan garam itu untuk menetralkan muatan dari anode dan di katode, ya. Kemudian jembatan garam itu merupakan rangkaian yang terdiri dari larutan garam. Biasanya ada NH4Cl, ada KNO3 garamnya. Berikutnya, kamu perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh dari sel volta, di mana anodenya digunakan Zn, sedang katodenya digunakan Cu, ya. Di mana Zn ini mengalami reaksi oksidasi di anode. Itu reaksinya Zn bereaksi menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan pada Cu terjadi reaksi reduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Larutan yang digunakan adalah larutan CuSO4
Jadi di dalam larutan CuSO4 itu terdapat ion-ion Cu2+ dan SO4 2-. Pada larutan pada katode dari seng itu terdapat larutan ZnSO4, yaitu ion-ionnya Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan di dalam jembatan garam itu digunakan adalah elektrolitnya adalah Na2SO4 ya, dia padat ya, jadi dalam bentuk padat. Biasanya ditaruh garam ditambah dengan gel ya. Itulah isi dari jembatan garam itu. Kemudian dia pipanya pipa U ya, pipa U dari kaca juga. Nah, berikutnya elektron mengalir dari Zn melalui kabel ke elektroda Cu. Ada kabelnya. Persamaan reaksi yang terjadi di kedua kutub elektroda tersebut. Nah, di mana anode terjadi reaksi oksidasi, katode terjadi reaksi reduksi. Di mana oksidasinya itu adalah Zn berubah menjadi Zn2+ dan Cu bereaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu padat, sehingga nanti Cu yang di kanan itu akan bertambah dia. Sehingga reaksi sel-volta terjadi, reaksi redoknya adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Diagram selnya dapat ditulis ZnS garis Zn2+, garisnya 2, itu artinya jembatan garam. Cu2+, garisnya 1, dan Cu, kemudian potensial selnya adalah 1,1 volt. Artinya reaksi sel volta tersebut akan menghasilkan energi sebanyak 1,1 volt. Berikutnya potensial elektroda standar atau E derajat itu adalah perbedaan potensial pada suatu sel yang terbentuk dari 2 elektroda standar. Kemudian elektroda standar yang digunakan adalah elektroda hidrogen ya. Di mana E0-nya adalah atau potensial elektroda standarnya adalah 0,0 volt atau 0 volt, sama. Kemudian potensial sel ya. Potensial sel itu merupakan selisih potensial dari kedua elektroda, di mana potensial sel merupakan pengurangan dari potensial elektroda dari katoda dikurang dengan E0 atau potensial dari elektroda anoda ya, dikurang ya. Kemudian deret volta. Deret volta merupakan urutan logam-logam ditambahkan hidrogen berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya ya. Deret volta itu dimulai dari harganya yang positif ya sampai 0H dan negatif. Jadi semakin ke bawah dia semakin kecil dia nanti nilainya. Jadi semakin ke kiri letak logam, sifat reduktornya semakin kuat. Artinya Li lebih kuat reduktornya dibandingkan Na, atau Na lebih kuat reduktornya dibandingkan Cu, seperti itu. Semakin ke kanan letak logam, sifat oksidatornya semakin kuat. Oksidator itu artinya mengalami reduksi. Jadi ke kanan itu lebih mudah mengalami reduksi, sedangkan ke kiri lebih mudah mengalami oksidasi. Artinya, jadi reduktor itu yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator itu yang mengalami reduksi. Seperti itu. Logam Mg dapat mereduksi Fe. Ya, jadi logam magnesium itu kan di depannya, sedangkan Fe di kanannya. Jadi logam magnesium bisa mereduksi logam besi, ya, kiri mereduksi yang di kanan. Tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Artinya Fe tidak bisa mereduksi Mg. Fe tidak bisa mereduksi Na. Seperti itu.
Ini adalah tabel dari potensial elektrode standar. Ya, kamu lihat nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir contoh soalnya, bagaimana kita memakaikan tabel dari potensial elektrode standar itu atau N0. Contoh soal, ya. Diketahui potensial elektrode perak dan tembaga sebagai berikut. Ya, semua reaksinya adalah reduksi, ya. Ag plus ditambah elektron menghasilkan AgS, artinya padat. Potensial elektrodenya sama dengan positif 0,8 volt. Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cus. N0-nya adalah positif 0,34 volt. Pertanyaannya, tulis diagram sel volta yang dapat disusun dari elektrode tersebut. Yang B, tentukan potensial sel. Yang ketiga, tulis reaksi sel. Ya. Yang pertama, kamu lihat dulu dari harganya. Ya. Harga Ag yaitu positif 0,8. Sedangkan Cu positif 0,34. Jadi katode Ag lebih besar, maka dia adalah mengalami reaksi reduksi. Sedangkan anode N0-nya lebih kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Setelah itu kita buat diagram selnya. Yang mengalami oksidasi itu sebelum jembatan garamnya, sedangkan yang mengalami reduksi sesudah jembatan garamnya. Artinya sebelum jembatan garam itu yang mengalami oksidasi, sedangkan yang sesudah jembatan garam yang mengalami reduksi. Jadi kita bisa buat CuS menghasilkan Cu2 plus jembatan garam, kemudian menghasilkan Ag plus dan AgS. Untuk menghitung potensial sel atau N0 sel adalah N0 katoda dikurang dengan N0 anoda. Kemudian harganya kita masukkan, ya. N0 katoda yaitu positif 0,8 dikurang positif 0,34. Jadi kalau kurang dengan tambah ya kurang, maka harganya adalah 0,46 volt, ya. Sedangkan reaksi selnya bisa kita tulis itu 2 Ag plus ditambah 2 E menghasilkan 2 Ag, ya. Sedangkan pada anode terjadi reaksi oksidasi, Cus menghasilkan Cu2 plus dan 2 elektron, ya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Jadi kita coret 2E, 2E, sehingga yang kiri sama yang kiri kita turunkan ke bawah. Itu namanya reaksi redoks. Itu tadi reaksi setengah reaksi. Reaksi redoksnya adalah 2 Ag ditambah Cu menghasilkan 2 Ag ditambah Cu2 plus, ya, dengan potensial selnya adalah positif 0,46 volt, ya. Berarti positif reaksinya spontan. Kalau dari hasil reaksi selnya atau potensial selnya adalah negatif, maka reaksi tidak berlangsung atau tidak spontan. Seperti itu, ya. Kita lihat soalnya. Kalau soalnya sudah ada jembatan garamnya, kalau kita hitung nanti berarti tidak bereaksi dia. Kalau hitung dia tandanya negatif, berarti tidak bereaksi. Kalau tandanya positif, berarti dia berlangsung spontan seperti itu. Ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita untuk sel volta. Untuk pelajaran kegunaan sel volta akan dibahas pada pertemuan berikutnya karena waktunya tidak cukup, ya, untuk menerangkan itu. Ya, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.